Warim tidak sempat menahan amarah. Dengan sebuah tongkat kayu, ia langsung memukul tubuh Raup. Anak itu berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin pulang dan merindukan keluarganya. Namun penjelasan itu tidak meredakan emosi sang kakek. Justru kemarahan semakin memuncak. Warim mengambil sebuah gergaji tua yang ada di rumah dan mengusapkan pada lengan Raup, meninggalkan luka yang cukup dalam. Teriakan kesakitan dari Raup membangunkan Nurhani. Namun alih-alih menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, Nurhani justru ikut terseret dalam pusaran emosi yang tidak terkendali. Ia memukul Raup dengan tangannya sendiri, seakan melampiaskan segala kebencian yang selama ini ia pendam pada anaknya. Nasib pilu Muhammad Rauf, bocah asal Subang, harus dan berakhir meninggal dunia di tangan ibu kandungnya sendiri. Kasus Subang ibu anak kandung itu masih didalami oleh polisi. Mirisnya, Rauf bahkan dibuang sang ibu ke sungai saat kondisinya masih hidup. Rabu pagi 4 Oktober 2023, suasana di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, awalnya berjalan seperti biasa. Namun ketenangan itu berubah ketika seorang warga yang tengah menuju saluran irigasi Blok Sukatani untuk mengambil air mencium bau yang tidak biasa. Bau itu tajam, menyerupai aroma besi berkarat bercampur amis. Merasa curiga, ia mencoba mencari sumbernya. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang terapung di antara aliran air dan bebatuan. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu adalah sesosok tubuh anak kecil. Kondisinya mengenaskan, tangan terikat ke belakang, tubuh dipenuhi luka, dan wajah yang sudah sulit dikenali akibat terendam cukup lama. Pemandangan itu langsung membuatnya berteriak histeris. Jeritan tersebut segera mengundang perhatian warga sekitar. Satu persatu mereka berdatangan, penasaran sekaligus cemas. Ketika mereka menyaksikan langsung sosok kecil yang sudah tidak bernyawa itu, rasa terkejut bercampur ngeri sudah tidak bisa disembunyikan. Banyak dari mereka tidak percaya bahwa di desa yang mereka anggap tenang, sebuah tragedi mengerikan bisa terjadi. Tidak lama setelah laporan masuk, aparat kepolisian tiba di lokasi. Mereka langsung melakukan pengamanan di sekitar tempat penemuan jasad. Warga diminta menjauh agar proses evakuasi berjalan lancar. Petugas kemudian menurunkan tim untuk mengangkat tubuh korban dari irigasi. Prosesnya dilakukan dengan hati-hati, mengingat kondisi korban yang sudah mengalami luka-luka serius. Sesaat setelah jasad berhasil diangkat, polisi melakukan pemeriksaan awal. Ikatan pada tangan korban menunjukkan adanya indikasi kuat tindak kekerasan. Luka-luka yang tampak di tubuhnya menambah keyakinan bahwa ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kasus kriminal. Situasi di sekitar lokasi semakin ramai. Banyak warga yang mencoba mengabadikan kejadian dengan handphone mereka. Sementara pihak kepolisian berusaha menjaga agar penyelidikan tetap fokus dan tidak terganggu kerumunan. Tahap berikutnya adalah identifikasi. Melalui laporan kehilangan anak yang sebelumnya sudah masuk, jasad itu berhasil dikenali sebagai Muhammad Rauf bin Dirno. Usianya masih belia. Kabar tentang identitas korban segera menyebar, menambah suasana duka dan keterkejutan di kalangan masyarakat. Penemuan jasad Muhammad Rauf menjadi titik awal penyelidikan sebuah kasus yang kemudian menyita perhatian publik. Dari sinilah kepolisian mulai mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menyusun potongan demi potongan peristiwa yang membawa pada kebenaran di balik tragedi tersebut. Muhammad Rauf adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tinggal di Dusun Parigi, Desa Parigi Mulia, Kecamatan Cipunagara, Jawa Barat. Ia lahir dari pasangan Nurhani, seorang ibu berusia 40 tahun, dan Dirno, ayah berusia 52 tahun. Sejak kecil, kehidupan Rauf jauh dari kata ideal. Rumah tangga kedua orang tuanya tidak harmonis, dipenuhi pertengkaran dan kerap diwarnai kekerasan. Ketika akhirnya kedua orang tuanya bercerai, hak asuh Rauf jatuh ke tangan ibunya. Sejak itu, ia tinggal bersama Nurhani, pamannya yang bernama Suganda, dan kakeknya, Warim. Namun, kehidupan di rumah tetap tidak memberikan kenyamanan. Ayahnya Dirno meninggalkan mereka dan memulai hidup baru. Sementara ibunya seringkali melampiaskan rasa marah dan frustasi kepada Rauf.
Bentuk kemarahan itu bukan sekedar kata-kata, tetapi juga berupa kekerasan fisik dan emosional yang terus ia terima dari hari ke hari. Situasi ini membentuk pola hidup yang sulit. Raup lebih sering memilih berada di luar rumah dibandingkan tinggal bersama keluarganya. Ia kerap menghabiskan waktu berkelana di jalanan, tidur di pos ronda, atau menumpang istirahat di ruko-ruko kosong. Raup bahkan memutuskan berhenti sekolah sejak duduk di bangku sekolah dasar. Keterbatasan ekonomi ditambah minimnya dukungan dari keluarga membuatnya harus mencari cara sendiri untuk bertahan hidup. Untuk bisa makan, ia terkadang menjadi pengemis atau melakukan pekerjaan serabutan yang bisa ia temui. Namun, di saat-saat paling terdesak, ia juga melakukan hal-hal yang dianggap melanggar hukum, seperti mencuri makanan atau mengambil kotak amal di masjid. Tindakan itu bukan semata-mata karena keinginan buruk, tetapi karena rasa lapar yang sudah tidak tertahankan. Meski kehidupan keras telah membuat banyak orang mencapnya sebagai anak nakal, kenyataannya Raup memiliki sisi lain yang jarang terlihat. Warga sekitar mengenalnya sebagai anak yang rajin ketika diminta tolong. Ia sering membantu pekerjaan orang tanpa menuntut balasan. Karakternya yang ringan tangan dan suka menolong menunjukkan bahwa di balik semua label negatif, ia masih memiliki jiwa yang tulus. Di balik semua kesulitan yang ia jalani, ada satu hal sederhana yang sangat ia inginkan, sebuah handphone. Bagi sebagian orang, itu mungkin hal sepele, tetapi bagi Raup, handphone adalah simbol dari keterhubungannya dengan dunia luar. Ia merasa dengan benda itu, kesepiannya bisa sedikit terobati. Ia pernah meminta kepada ibunya, namun permintaan itu langsung ditolak tanpa pertimbangan. Penolakan tersebut tidak menyurutkan keinginannya. Diam-diam, ia beberapa kali meminjam ponsel milik ibunya tanpa izin. Hingga pada suatu hari, tindakannya ketahuan. Bukan hanya dimarahi, ia bahkan diusir dari rumah. Sejak saat itu, Raup semakin kehilangan tempat berpulang. Dalam kondisi yang terlunta-lunta, ia kemudian mendatangi kandang sapi milik seorang warga bernama Pak Arman. Dengan polos ia meminta pekerjaan sekaligus tempat untuk tidur. Bagi Raup, meski hanya tidur di kandang sapi, itu tetap lebih baik daripada tidak memiliki tempat sama sekali. Permintaan sederhana itu menggambarkan betapa kerasnya hidup yang ia jalani sejak kecil dan betapa rapuhnya posisi seorang anak ketika lingkungan terdekat gagal memberikan perlindungan yang semestinya. Latar belakang kehidupan Muhammad Raup inilah yang menjadi salah satu kunci penting untuk memahami bagaimana peristiwa tragis yang menimpa dirinya kemudian terjadi. Selasa malam 3 Oktober 2023, suasana di rumah sederhana milik Nurhani di Desa Pari Mulia seharusnya tenang. Namun malam itu menjadi saksi dari peristiwa yang kelak mengguncang publik. Muhammad Raup, yang beberapa hari sebelumnya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, tiba-tiba merasa rindu untuk kembali. Ia bukan hanya ingin melihat keluarganya, tetapi juga berharap bisa menggunakan handphone yang selama ini sangat ia inginkan. Ketika tiba di rumah, ia mendapati pintu dalam keadaan terkunci. Alih-alih menyerah, Raup mencoba masuk melalui jalur lain. Dengan penuh usaha, ia memanjat ke atap rumah, lalu masuk melalui celah kecil. Namun suara yang ditimbulkan gerakan itu cukup keras. Kakeknya, Warim yang tengah tidur, terbangun karena suara berisik tersebut. Dalam kondisi setengah sadar, Warim segera mengira bahwa rumah mereka dimasuki maling. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas menghampiri sumber suara. Saat mendapati sosok kecil cucunya sendiri, Warim tidak sempat menahan amarah. Dengan sebuah tongkat kayu, ia langsung membunuh tubuh Raup. Anak itu berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin pulang dan merindukan keluarganya. Namun penjelasan itu tidak meredakan emosi sang kakek. Justru kemarahan semakin memuncak. Warim mengambil sebuah gergaji tua yang ada di rumah dan menembakkan pada lengan Raup, meninggalkan luka yang cukup dalam. Teriakan kesakitan dari Raup membangunkan Nurhani. Namun alih-alih menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya, Nurhani justru ikut terseret dalam pusaran emosi yang tidak terkendali. Ia mengambil Raup dengan tangannya sendiri, seakan melampiaskan segala kebencian yang selama ini ia pendam pada anaknya. Tidak berhenti di situ, Nurhani kemudian memanggil adiknya, Suganda. Ketika Suganda datang, alih-alih menghentikan kekerasan, ia ikut serta dalam malam itu. 3 orang, ibu, paman, dan kakek, bersatu dalam
yang ditujukan kepada seorang anak kecil yang tidak berdaya. Nurhani tubuh Raup wajahnya, lalu mulut anak itu dengan boneka lusuh agar tidak berteriak. Suganda mengancam tubuhnya dengan tongkat, potongan bambu dan bahkan besi yang ia temukan di sekitar rumah. Warim dengan sisa tenaga yang dimilikinya terus Raup yang semakin lemah. Di luar rumah, sebagian tetangga mulai merasa curiga. Suara gaduh dan teriakan samar terdengar di malam itu. Salah seorang tetangga yang khawatir terjadi sesuatu mencoba mendobrak pintu. Saat pintu berhasil terbuka, ia mendapati pemandangan mengerikan. Raup terkapar di lantai, tubuhnya penuh luka, nyaris tak mampu bergerak. Mengetahui situasi itu, Nurhani dengan cepat berusaha menutupi keadaan. Ia meminjam motor milik tetangga dengan alasan akan membawa anaknya ke rumah sakit. Tanpa banyak curiga, tetangga itu memberikan kunci. Raup kemudian dibawa oleh Nurhani dan Suganda keluar rumah. Namun perjalanan itu bukanlah menuju pertolongan. Di tengah jalan, rasa takut menyelimuti mereka. Bayangan bahwa perbuatan mereka akan terbongkar dan berujung pada hukuman berat membuat Nurhani dan Suganda kehilangan akal sehat. Mereka mengambil keputusan fatal. Raup sepenuhnya. Tubuh anak yang sudah lemah itu diikat tangannya ke belakang. Di salah satu aliran kali yang cukup gelap, mereka melemparkan tubuhnya ke dalam air. Raup dengan kondisi penuh dan hampir tanpa tenaga, tidak mampu melawan arus. Malam itu, nyawanya berada di tangan orang-orang yang seharusnya melindungi dan merawatnya. Keputusan kejam itu bukan hanya mengakhiri hidup seorang anak, tetapi juga membuka pintu pada salah satu kasus kekerasan keluarga paling tragis yang pernah terjadi di Indramayu. Setelah jasad Muhammad Raup ditemukan di saluran irigasi Blok Sukatani, polisi bergerak cepat. Informasi awal yang diperoleh dari warga mengarah pada rumah keluarga korban sendiri. Kecurigaan semakin kuat ketika aparat mendatangi rumah Nurhani. Bukannya menunjukkan sikap tenang, justru kegugupan tampak jelas dari penghuni rumah. Nurhani, Suganda, dan Warim terlihat tidak bisa mengendalikan diri ketika ditanya mengenai keberadaan Raup sebelum ditemukan meninggal. Polisi kemudian melakukan penggeledahan. Di dalam rumah sederhana itu, beberapa barang mencurigakan segera ditemukan. Ada tongkat kayu dengan bercak darah, potongan bambu, dan beberapa benda lain yang memperkuat dugaan bahwa penganiayaan telah terjadi di tempat tersebut. Penemuan bukti fisik ini menjadi alasan kuat bagi kepolisian untuk segera membawa ketiganya ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tahap interogasi awal, ketiganya berusaha menyangkal keterlibatan mereka. Mereka mencoba menutupi fakta dengan berbagai alasan, bahkan menyebutkan bahwa Raup kerap pergi dari rumah dan sering membuat masalah di lingkungan. Namun, ketika proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah, kebohongan itu mulai runtuh. Tekanan pertanyaan yang berulang, ditambah bukti-bukti kuat yang telah dikantongi penyidik, membuat mereka akhirnya mengakui perbuatan keji yang dilakukan bersama. Pengakuan itu menyingkap gambaran mengerikan dari malam kejadian. Nurhani, ibu kandung korban, mengakui bahwa ia ikut Raup dan bahkan mengepal mulut anaknya hingga tak berdaya. Suganda sang paman mengaku turut tubuh korban dengan tongkat dan besi. Sementara Warim sang kakek juga tidak bisa mengelak dari perannya yang memulai kekerasan malam itu. Fakta bahwa kekerasan ini dilakukan oleh 3 orang terdekat korban membuat kasus ini menjadi sorotan publik yang sangat luas. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Subang. Persidangan berlangsung beberapa bulan, menghadirkan saksi-saksi, barang bukti, serta rekonstruksi kejadian. Setiap detail yang terungkap di ruang sidang menegaskan betapa berat penderitaan yang dialami Raup sebelum akhirnya meninggal. Pada April 2024, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Nurhani, ibu kandung sekaligus pelaku utama, divonis 19 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Warim, kakek korban yang berusia lanjut, dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Suganda sang paman mendapat vonis 13 tahun penjara dengan denda 50 juta rupiah. Putusan ini mengejutkan banyak pihak karena vonis yang dijatuhkan lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Namun meski begitu, respon masyarakat tetap beragam. Sebagian menilai langkah hakim sudah tepat karena menunjukkan ketegasan hukum terhadap tindak kekerasan dalam lingkup keluarga. Tetapi tidak sedikit pula yang merasa hukuman itu belum sebanding
dengan penderitaan yang dialami seorang tak berdaya hingga meregang nyawa. Kasus ini kemudian menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan. Banyak yang menyoroti lemahnya sistem perlindungan anak di tingkat keluarga dan bagaimana kekerasan domestik bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa intervensi serius. Tragedi Raup menjadi pengingat pahit bahwa pengawasan terhadap hak-hak anak masih perlu diperkuat agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Kematian Muhammad Raup bukan hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga luka yang sulit dihapuskan bagi keluarga besarnya. Banyak kerabat yang tidak menyangka bahwa tragedi itu justru terjadi di tangan orang-orang terdekat Raup. Bagi mereka, kenyataan bahwa seorang anak kecil menjadi korban kekerasan ibu, paman, dan kakeknya sendiri adalah hal yang sulit diterima. Dalam wawancara dengan pihak keluarga besar, beberapa kerabat mengaku menyesal tidak bisa memberikan perhatian lebih sejak awal. Mereka mengetahui bahwa Raup sering berada di jalanan, tidur di pos ronda atau ruko kosong, namun tidak pernah menduga bahwa kehidupan di rumahnya begitu penuh kekerasan. Penyesalan itu terus diulang. Andai saja ada yang lebih peka terhadap situasi yang dialami Raup, mungkin tragedi ini bisa dicegah. Kekecewaan juga ditujukan kepada Nurhani, ibu kandung korban. Banyak anggota keluarga merasa hancur mendengar pengakuan bahwa Nurhani sendiri terlibat aktif dalam. Bagi mereka, hal itu bukan hanya melanggar norma keluarga, tetapi juga mengkhianati kodrat seorang ibu yang seharusnya menjadi pelindung. Keluarga besar dari pihak ayah maupun ibu sama-sama merasa tercoreng dengan peristiwa ini. Di tengah keluarga yang berduka, publik pun memberikan perhatian besar. Kasus ini dengan cepat menyebar di media lokal dan nasional. Pemberitaan yang menyoroti bagaimana seorang anak kecil kehilangan nyawa akibat kekerasan keluarga mengundang gelombang simpati dari masyarakat luas. Banyak yang mengekspresikan kesedihan sekaligus kemarahan. Media sosial dipenuhi komentar. Sebagian besar mengecam keras para pelaku. Beberapa organisasi masyarakat dan pemerhati anak juga angkat suara. Mereka menyoroti bahwa kasus Raup hanyalah satu dari sekian banyak tragedi serupa yang kerap tidak terungkap. Diskusi publik meluas pada isu perlindungan anak, peran masyarakat sekitar, hingga lemahnya sistem deteksi dini terhadap kekerasan domestik. Di desa tempat Raup tinggal, suasana berduka begitu terasa. Warga yang selama ini mengenalnya sebagai anak yang ringan tangan dan suka menolong, merasa kehilangan. Banyak yang masih mengingat bagaimana Raup, meski hidup terlunta-lunta, sering membantu orang tanpa pamrih. Kontras dengan citra nakal yang kadang melekat padanya. Masyarakat kini melihat bahwa di balik semua kesulitan hidupnya, Raup hanyalah seorang anak yang membutuhkan kasih sayang. Reaksi publik juga tidak berhenti pada saat persidangan. Ketika vonis dijatuhkan, banyak masyarakat merasa lega karena hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa. Namun di sisi lain, suara kekecewaan tetap terdengar. Tidak sedikit yang menilai bahwa hukuman penjara, berapapun lamanya, tidak akan pernah setimpal dengan hilangnya nyawa seorang anak yang meregang di tangan keluarganya sendiri. Tragedi ini kemudian menjadi pembicaraan luas di warung kopi, di ruang-ruang diskusi masyarakat, bahkan di forum resmi. Nama Raup menjadi simbol tentang betapa pentingnya kewaspadaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Di mata publik, kasus ini bukan sekedar kriminal biasa, melainkan potret kelam bagaimana ikatan keluarga bisa runtuh ketika kekerasan dibiarkan berulang tanpa pengawasan. Kisah tragis Muhammad Raup meninggalkan jejak luka yang dalam, tidak hanya bagi keluarga besarnya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Ia adalah seorang anak berusia 13 tahun yang seharusnya masih memiliki masa depan panjang untuk diraih. Namun kehidupannya berakhir di tangan orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung utama, ibu, paman, dan kakeknya sendiri. Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang betapa rapuhnya perlindungan anak di dalam lingkungan keluarga. Rumah yang semestinya menjadi tempat paling aman, justru berubah menjadi ruang penuh ancaman bagi Raup. Kekerasan yang ia alami sejak kecil, mulai dari pengabaian, pengusiran, hingga penganiayaan, menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan yang ada. Tidak ada yang benar-benar mengetahui penderitaan Raup, meski tanda-tanda itu sebenarnya terlihat dari kehidupan sehari-harinya yang terlunta di jalan. Dari sisi hukum, putusan pengadilan terhadap Nurhani, Warim, dan Suganda memang dianggap tegas. Hukuman yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa menjadi sinyal bahwa negara tidak memandang enteng kasus ini. Namun dalam benak banyak orang, pertanyaan besar tetap tertinggal. Apakah hukuman penjara cukup untuk menebus hilangnya nyawa seorang anak?
Publik menilai tragedi ini seharusnya menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap sebagai urusan rumah tangga semata. Ada tanggung jawab sosial yang lebih luas, baik dari masyarakat maupun negara, untuk mendeteksi, melindungi, dan menyelamatkan anak-anak dari potensi bahaya di lingkungannya sendiri. Kehidupan Raup yang singkat menyimpan ironi. Ia sering dicap nakal karena kerap berada di jalan, putus sekolah, atau melakukan tindakan kecil seperti mencuri makanan dan kotak amal. Namun di balik semua itu, ia adalah anak yang rajin, suka menolong, dan hanya membutuhkan sedikit kasih sayang untuk bisa bertumbuh normal. Sayangnya, kesempatan itu tidak pernah ia dapatkan. Kini, nama Muhammad Raup mungkin tidak lagi terdengar setiap hari, tetapi kisahnya telah menjadi catatan penting dalam perjalanan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Ia adalah simbol tentang bagaimana kegagalan keluarga, lingkungan, dan sistem sosial dapat berujung pada tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Penutup dari cerita ini bukanlah sekedar kesimpulan, melainkan sebuah peringatan. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perlindungan, dan kesempatan untuk tumbuh. Tragedi Raup mengingatkan kita bahwa tanggung jawab menjaga anak bukan hanya terletak pada orang tua, tetapi juga pada masyarakat sekitar yang seharusnya lebih peka terhadap tanda-tanda penderitaan seorang anak. Kisah Raup telah selesai, tetapi pesan yang ia tinggalkan seharusnya terus hidup, bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan kekerasan terhadap anak, terlebih ketika kekerasan itu datang dari keluarga sendiri.